Beliau langsung menatap ke arah Haji Hair. Sepertinya memang keluargamu dikirimkan sesuatu oleh orang yang tidak baik. Sesuatu yang bertujuan membunuh kalian. Sesuatu apa itu? Santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Diary, yang tentu saja menceritakan berbagai macam kisah horor, baik dari kisah nyata, mitos ataupun cerita seram lainnya. Dan bagi kalian yang mempunyai cerita seram yang mungkin ingin dibagikan, kalian bisa kirimkan ke Instagram saya, atau kalian juga bisa kirimkan melalui email yang ada di link deskripsi. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian bantu kami untuk menekan tombol share dan bagikan konten-konten dari kami ke teman-teman kalian, agar teman kalian juga bisa mendengarkan cerita-cerita horor dari kami. Serta juga kalian bisa bantu tekan tombol subscribe dan bantu kami ke 1000 subscriber, agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat untuk membuat konten-konten horor buat kalian. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe, dan semoga kalian terhibur dengan konten-konten yang kami berikan. Tak lupa pula doa kami buat kalian, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusan. Amin. Dan untuk cerita malam ini kami akan menceritakan kisah yang berjudul Beliau langsung menatap ke arah Haji Hair. Sepertinya memang keluargamu dikirimkan sesuatu oleh orang yang tidak baik. Sesuatu yang bertujuan membunuh kalian. Sesuatu apa itu? Santet. Anak Haji Hair terdiam. Ini memang sulit dipercaya. Tapi itu memang nyata dan baru saja terjadi. Bahkan ibunya sampai melukai badannya dan kepalanya sendiri. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Kalian tinggalkan aku bersama orang tua kalian, perintah si lelaki tua itu. Tanpa banyak tanya lagi, mereka pun keluar dari dalam kamar meninggalkan Haji Hair dan Hajah Sumi bersama orang tua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Hair melihat proses pengobatan pada istrinya itu dengan seksama. Beberapa kali beliau melihat beberapa kelabang berjalan di sekeliling tubuh istrinya. Namun begitu mata beliau berkedip, kelabang-kelabang itu pun seketika menghilang. Berapa kali juga kejadian aneh itu terjadi pada Haji Hair saat pengobatan itu sedang berlangsung, hingga membuat penglihatannya menjadi berkunang-kunang. Hair, Hair, panggil si lelaki tua itu berulang kali. Begitu menyadari, Haji Hair hampir saja pingsan. Wajahnya pucat, namun di bagian hidung dan matanya tampak memerah. Perlahan-lahan darah segar mulai merembes keluar dari pori-pori wajahnya. Raut wajah si lelaki tua itu terlihat berubah. Sesaat kemudian tubuh Haji Hair terjatuh ke lantai. Beliau menggelepar-gelepar kesakitan, darah segar masih terus merembes keluar. Si lelaki tua tentu saja tak tinggal diam.
Beliau berusaha membantu mengurangi rasa sakit Haji Hair dengan memberikan air doa. Namun air itu tidak terlalu berefek kepadanya, hingga dalam waktu sebentar saja Haji Hair kembali merasakan sakit yang luar biasa di bagian dada dan perutnya. Haji Hair memuntahkan darah kental berwarna kehitaman yang berbau sangat busuk, dan tak lama setelahnya beliau tumbang. Jujur aku sudah tidak sanggup lagi, karena baru saja aku mengobati satu orang, salah satunya malah kena. Aku rasa harus ada 2 orang atau lebih yang membantuku. Tapi mengingat teman-temanku berada di kampung yang jauh, terpaksa kita harus membiarkan orang tua kalian seperti ini untuk sementara waktu. Tapi sampai kapan harus dibiarkan? Bagaimana kalau ternyata yang mengirim santet itu mengirimkan santet lagi? Kalian berdoalah, jangan sampai putus asa. Sementara aku menemui teman-teman, ujar si lelaki tua itu dengan nada suara yang meninggi. Si lelaki tua itu akhirnya pergi. Entah naik apa beliau ke rumah teman-temannya. Yang pasti begitu Linda memalingkan wajah dari punggung si lelaki tua yang terus berjalan menjauhi halaman, sosok tua itu sudah menghilang. Dan sekitar pukul 3 subuh, si lelaki tua itu datang bersama 2 temannya yang kira-kira usianya sama. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga langsung melanjutkan proses pengobatan tersebut. Pintu kamar dikunci dari dalam, tak ada yang tahu bagaimana proses pengobatan itu berlangsung. Namun sayup-sayup, anak Haji Hair mendengar suara orang-orang itu membaca doa. Doa yang bukan berasal dari kitab suci mereka. Entah doa apa itu. Bau-bauan aneh yang dibakar juga tercium keluar. Sekitar pukul 5 pagi, pintu kamar akhirnya dibuka. Seorang lelaki tua keluar membawa piring putih yang berisi beberapa ekor kelabang dan ulat-ulat kecil yang aneh. Sementara di dalam kamar, Haji Hair dan istrinya belum juga sadarkan diri. Tubuh keduanya ditutup dengan kain yang hitam. Hanya bagian wajahnya yang dibiarkan terbuka. Bagaimana keadaan orang tua saya? Si lelaki tua itu terdiam untuk beberapa saat. Dah, kalian tenang saja. Mereka berdua baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kita hanya tinggal tunggu keduanya bangun. Anak dan menantu Haji Hair dan Hajah Sumi menarik nafas lega. Mata mereka semua tampak memerah akibat tidak tidur semalaman. Dan benar saja, sekitar pukul 11 siang, Haji Hair dan Hajah Sumi mulai sadar. Bah, Ma, tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa keluarga kita menjadi target santet? Haji Hair terdiam. Beliau yang masih merasakan lemas di tubuhnya itu hanya bisa menggeleng, sebab beliau memang tak tahu apa-apa. Orang yang mengirim santet pada keluargamu itu adalah orang yang pernah sakit hati dengan kalian. Dendam masa lalu terhadap kalian, aku yakin di antara kalian tahu siapa pengirimnya. Karena orang ini sangat melekat di ingatan kalian. Tugas kami hanya membantu. Jadi aku tidak menceritakan apa-apa pada anak-anakmu. Mungkin kalian sendiri yang akan menceritakan kepada mereka. Alis Haji Hair langsung mengkerut. Ia langsung menatap wajah istrinya yang tampak menunduk setelah mendengar perkataan lelaki tua tersebut. Kamu tahu siapa? Tanya Hair pelan. Hajah Sumi mengangguk. Air matanya langsung menetes dan dalam sekejap saja ia mulai sesenggukan. Siapa? Imah. Mendengar nama itu, lagi-lagi alis Haji Hair mengerut. Kenapa Imah? Aku tak paham. Untuk beberapa saat hening. Orang-orang di dalam kamar itu masih menunggu jawaban dari Hajah Sumi yang masih menangis sesenggukan. Kurasa dia marah karena uang yang seharusnya kubayarkan padanya malah aku gunakan untuk membantu Mama Deli. Dan karena uang itu terlambat aku bayarkan,
Akhirnya anak Imah yang paling kecil itu meninggal. Mendengar jawaban istrinya itu, Haji Hair tersenyak kaget dan tidak menyangka. Astagfirullahaladzim, Sumi, padahal kau tahu anaknya itu kritis di rumah sakit dan aku menyuruhmu untuk segera membayarkan uang itu kepada mereka agar anaknya Imah bisa diobati. Allahu Akbar. Hajah Sumi semakin menangis mendengar perkataan suaminya. Menyesal, tentu saja menyesal. Karena kelalaianmu terhadap amanah yang aku berikan anak Impah sampai meninggal. Aku benar-benar kecewa padamu. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal setelahnya. Anak dan menantu Haji Hair pun terdiam. Tak ada yang berani berbicara. Tapi jelas sekali terlihat raut kekecewaan pada wajah anaknya. Saudaramu gunakan untuk apa semua uang itu, hah? Apa kepentingan saudaramu itu melebihi kepentingan Imah sehingga kamu berikan uang itu kepadanya? Uang yang bukan hak kalian, bukan hak kita. Waktu itu adik ipar Mama Deli mau menikah dan Mama Deli malu untuk menghadiri acara tersebut karena tidak memiliki apa-apa untuk dipakai di acara tersebut, dan dia terus merengek meminjam uang padaku untuk dibelikan emas dan berjanji akan memulangkan uang itu setelah 3 hari acaranya selesai. Aku terus menunggu, tapi uang itu tidak juga dibayar-bayar. Hingga akhirnya aku dapat kabar kalau mereka sudah pindah dan bahkan tetangga-tetangganya tidak ada yang tahu dia pindah di mana. Setelah itu aku berusaha mengumpulkan uang untuk mengganti semua uang itu dan baru bisa terkumpul separuhnya setelah anak Imah meninggal, Ishak Hajah Sumi. Dan separuh uang itu sampai sekarang belum juga aku lunasi. Haji Hair pun terdiam. Dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Masuk akalkah alasannya meminjam uang hanya untuk membeli emas agar bisa dipamerkan di hari pernikahan iparnya? Kalau bukan tidak tahu hutang-hutangnya padaku saja, sampai saat ini belum ada sepeser pun yang dibayar. Tapi dengan gampangnya kau meminjamkan uang itu kepada mereka. Walaupun dia saudaramu, aku tetap tidak bisa membenarkan apa yang kamu lakukan itu kepada Sumi. Hajah Sumi tertunduk, baunya berguncang. Isak tangisnya terdengar semakin bingung. Sudah, tak usah diobati lagi, biarkan aku mati. Karena ini memang salahku, ujar Haji Hair. Bah, jangan bicara seperti itu. Kami akan membantu untuk membayar sisa uang itu, Bah. Ini bukan tentang lagi uang, ini tentang dendam. Dan aku rasa aku pun juga akan melakukan hal yang sama jika aku berada di posisi Imah. Hajah Sumi semakin terisak. Tiba-tiba beliau mengerang kesakitan. Sebuah garis mirip seperti sayatan muncul di bagian leher hingga dadanya. Dan perlahan-lahan garis merah itu semakin banyak. Darah mulai keluar dari hidung Hajah Sumi, membuat anak-anaknya seketika histeris. Begitu juga dengan Haji Hair. Meskipun saat itu Haji Hair marah, tapi beliau tetap tidak tega melihat istri tercintanya menderita seperti itu. Beliau memohon kepada si lelaki tua agar menyembuhkan Hajah Sumi. Namun jawaban si lelaki tua itu membuat Haji Hair tak karuan. Kami sudah berhasil untuk mengobati, tapi si pengirim tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka lagi-lagi mengirim penyakit kepada istrimu, sebab semalam kami tak bisa menghelat atau memagar kalian, sebab keadaan kalian yang masih tidak sadarkan diri. Aku juga tidak menyangka mereka akan secepat itu bertindak selagi kalian masih dalam proses pengobatan. Lanjut si lelaki tua. Lagi-lagi darah segar menyembur keluar dari Hajah Sumi, dan tak lama setelahnya beliau meninggal dunia. Diiringi dengan tangisan seluruh keluarganya, di mata anak dan mantunya Hajah Sumi adalah sosok ibu mertua yang sangat baik. Bahkan bisa dibilang Hajah Sumi ini merupakan mertua idaman bagi para menantu. Namun siapa sangka
Di balik itu semua, beliau pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal hingga membuat ia dan keluarganya masuk ke dalam ancaman santet dari seseorang yang memiliki dendam di masa lalu kepada beliau. Untungnya setelah kematiannya Jasumi, keluarga beliau kembali aman dari ancaman santet.